Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semua, perdagangan di hari Rabu ya, di sesi New York dimeriahkan oleh berita yang lumayan menggemparkan antara sidang SEC versus Coinbase, dan tampaknya juri menyetujui ya untuk SEC meneruskan gugatannya terhadap Coinbase berhubungan dengan status daripada Coinbase di sini, apakah sebagai ya bisa dibilang unregistered exchange atau unregistered securities ya. Ini sebenarnya lucu sih teman-teman sekalian ya, udah berjalan, sahamnya juga sudah IPO ya, tapi akhirnya baru dipermasalahkan ya. Ini berarti yang bermasalah tuh sebenarnya kalau menurut saya sih ya, bukan Coinbase-nya, tapi harusnya SEC-nya ya, karena dia dalam memberikan perizinan gimana ya kan, itu patut dipertanyakan gitu loh. Sebuah perusahaan bisa berdiri dulu tanpa adanya perizinan dan pengawasan. What the hell bro ya. Ini sebenarnya unik gitu loh ya, nih kondisi-kondisi seperti ini ya. Mungkin karena satu sisi ya ETF spot udah jalan ya, dan satu-satunya saat ini ya pegangan dari para institusi itu di dalam melakukan transaksi ya ya dengan Coinbase itu teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat ya progres yang terjadi tadi ya sekitar jam mungkin 20.30 21.30 malam, itu pergerakan market tiba-tiba spike dan sangat signifikan ya, terutama Bitcoin teman-teman. Dan ternyata reason utamanya atas kondisi tersebut ya, itu adalah ketika SEC di sini mengajukan ya gugatan ya terhadap si cryptocurrency exchange Coinbase ini, bahwa mereka melakukan sales of securities dengan cara menawarkan program stacking. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau si Gary Gensler sendiri bilang ya, sebenarnya ya ini kata Gary Gensler teman-teman pada bulan Juni waktu lalu ya, on CNBC, that trading platform like Coinbase ya mengatakan diri mereka adalah exchange, akan tetapi di dalamnya itu ada beberapa fungsi lain, dan fungsi lain yang ditanda kutipkan ini ya salah satunya adalah stacking itu teman-teman sekalian gitu ya. Dan kalau kata Gensler sendiri pada kala itu ya, we don't see the New York Stock Exchange operating a hedge fund ya. Dia mengatakan bahwa wait a minute, New York Stock Exchange berarti harusnya bukan si Coinbase ya. Ya ini unik sih sebenarnya kondisi-kondisi ini. Namun apa yang terjadi hari ini teman-teman, pada intinya adalah SEC dikatakan menang ya. Menang dalam artian scored a major win ya. Ini bukan menang dalam tanda kutip menang tuntas, tapi intinya gugatan mereka disetujui ya oleh si hakim gitu loh. Bahwa saat ini Coinbase ya, bisa dikatakan ya melakukan penjualan of securities ya. Mungkin ini jatuhnya apa ya teman-teman, kita bilang bahasanya ya, bingung juga ya. Sebenarnya ini menurut saya luar biasa ya. Tetap sih menurut saya poin utamanya adalah kenapa SEC nggak dari awal gitu loh ya di dalam memberikan perizinan. Ya harusnya mereka ketatnya dari sana, regulasinya juga harusnya dari sana gitu loh. Bukan udah seiring berjalannya waktu baru kemudian diperumit dengan konteks yang bisa dibilang ditambah-tambahkan gitu ya. Seperti salah satunya adalah program stacking dari Coinbase itu dianggap sebagai unregistered over and sale of securities. Jadi jatuhnya kayak menawarkan orang-orang tuh berupa return gitu loh. Ya memang itu kan function daripada stacking. Kalau ngapain orang stacking ya kan. Dan kata si siapa namanya CEO ya, ini kayaknya CEO dari si Coinbase ya, dia menyatakan lewat Twitter account-nya dia, we were prepared for this and we look forward to uncovering more about the SEC's internal views and discussions on crypto regulation. Ya mungkin dari sini bisa semakin rampung ya, kita doakan saja teman-teman, karena memang ya segala sesuatunya, apalagi di sesuatu yang baru ya seperti cryptocurrency market ini ya, of course akan memerlukan perjalanan yang panjang ya, dalam artian untuk membuild infrastrukturnya daripada si perdagangan itu sendiri. Jadi sama kayak yang saya pernah bilang sama teman-teman berkali-kali, di Indonesia juga sebelum saham-saham kita tuh ya ada yang namanya ARB dan ARA ya, auto reject bawah dan auto reject atas tuh ya, dulunya ada saham-saham yang dibanting dalam sehari tuh bisa sampai puluhan % gitu loh. Jadi disinilah akhirnya proses perampungan ya infrastruktur itu mulai dilakukan. Jadi dibuatlah supaya kita bilang medan perangnya ya mungkin lebih
ya lebih masuk lah untuk semua kalangan atau gimana ya. Yang pasti ininya lebih baik lah teman-teman ya, tidak dalam artian tidak menguntungkan hanya satu pihak saja, tapi juga menguntungkan pihak-pihak lain, dan mereka punya kesempatan lah untuk taking action ya di dalam pengambilan keputusan ya. Sekiranya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi apa yang terjadi Coinbase versus SEC, I think it's just the beginning teman-teman ya, dari drama panjang yang bisa saja seperti Ripple bertahun-tahun, tapi kita nggak tahu ya. Sementara yang saya concernkan sebenarnya bukan masalah Coinbase-nya, tapi masalah di institusinya ya. Untungnya tadi saya juga ada baca ya bahwa masalah perwalletan ya against Coinbase walletnya ini ya, court decide that our SEC case will move forward on most of the claims, but ya, jadi klaim yang diajukan ya, tuntutan yang diajukan oleh SEC ini, akan tetapi ada satu sehubungan dengan Coinbase Wallet. Nah, ini setidaknya agak tenang teman-teman ya, karena institusi-institusi ini simpennya juga di wallet gitu kan, dan rata-rata mereka pakai Coinbase Wallet juga untuk proses transaksi ketika berlangsung di exchange-nya ya, sekiranya seperti itu. Alright, so itu sedikit ya berita yang cukup menggemparkan, but I think it's gonna be a very ya interesting drama buat kripto. Apakah ini adalah satu faktor yang bisa menyebabkan market mengalami crash ya after this? Karena berita ini menurut saya lebih gede daripada masalah KuCoin yang katanya lagi ada kendala ya teman-teman ya. Itu sebenarnya sih menurut saya ya, menurut pandangan saya ya. Notably, Coinbase and the SEC have an extensive history of legal battles, yeah, with the exchange recently filing legal actions against the financial regulators' refusal to establish rules demonstrating its authority over the emerging industry. Jadi saya nggak tahu ya lagi ngomongin apa konteksnya. Tapi yang penting intinya itu teman-teman ya, satu faktor yang cukup penting adalah Coinbase walletnya tidak termasuk dalam gugatan yang disetujui oleh hakim. So that's gonna be good ya, at least untuk dari perspektif sana teman-teman. Nah, gimana nih impact-nya terhadap price action? Ya sejauh ini sih Bitcoin nggak ada tanda-tanda negatif yang gimana banget ya. Dalam artian kalaupun itu adalah berita yang sangat menggemparkan, semestinya Bitcoin tuh udah crash banget ya. Mungkin udah jatuh lebih signifikan lagi dari apa yang kita lihat saat ini. Dan memang kemarin teman-teman saya sudah bahas juga di previous video berbicara soal possibility ya daripada Bitcoin bisa mengalami fase koreksinya. And I think the first target ya yang memang kita discuss adalah dia kembali retest either terhadap exponential moving average 21 atau terhadap area fair value gap yang kemarin sudah kita tambahkan di sini ya, di fair value gapnya teman-teman ya. Saya kalau tambahin time frame 4 jam kalian akan notice bahwa proses saat ini itu mencangkup retest terhadap exponential moving average 21 serta sebenarnya antisipasi saya bisa lebih rendah ya, artinya kisaran $68.000 itu mungkin bisa dites kembali, mengingat level itu adalah point of control-nya setidaknya dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin boleh saya tambahkan ya dengan VIX range volume profile from here to here, and there you go teman-teman ya, kisaran lebih kurang level 68.300 sampai ya 68.000 lah ya, kita ngelihat dengan highest volume-nya tuh ada di sana. Ya, jadi ini memang concern utama yang harus di-retest ya. Kalau misalkan Bitcoin bisa pertahanin level area ini ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang kita lihat ini hanyalah bagian dari corrective wave-nya saja atau corrective phase-nya. Dan ingat lagi teman-teman ya, kita udah pernah ada pembahasan sebelumnya market structure ya, ini makanya kalau belum nonton sangat saya sarankan untuk nonton simple market structure ya, 22 menit agak panjang tapi saya rasa itu bisa jadi investment yang bagus buat teman-teman bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara membaca tren suatu market. Dan kalau kita lihat saat ini ya dari tren sebelumnya yang cenderungnya bearish ya, I guess dengan kondisi yang terjadi kemarin ketika kita starting create higher high ya, teman-teman udah lihat ini secara struktur saja sudah valid reversal gitu ya. Kita ngelihat dari lower low, lower high, potentially lower low, ternyata malah jadi inverted head and shoulders. And then harga breakout, either itu terhadap neckline diagonal atau terhadap neckline yang cenderung resistance-nya itu merupakan area point of control juga. Jadi so far so good gitu kan. Dia udah create higher high nih, sekarang lagi pullback. Apakah harus khawatir? Ya sebenarnya kita memang memerlukan ini juga untuk melihat sebagaimana power daripada si Bitcoin ini bisa maintain gitu ya. Sebelumnya dia membentuk yang namanya inside bar guys ya, as you know already beberapa kali kita sempat mention ya soal inside bar ini, dan saya lihat banyak banget feedback positif dari teman-teman yang menerapkan analisis ketika kalian melihat inside bar terjadi di kripto lain.
And kalian realize ya bahwa inside bar itu bisa ngasih kalian konteks tambahan antara koin itu masih dalam keadaan on track untuk trennya atau malah cenderung menjadi reversal gitu ya. Dan so far ya saya merasa cukup senang lah dengan result yang bukan result lah istilahnya, dengan feedback positif dan dampak positif yang teman-teman dapatkan dari pembahasan itu. Oke, so for now Bitcoin ya udah balik lagi sampai ke area value gap itu, dan kita ngelihat dia sekarang lagi berupaya ya untuk memanage atau memaintain exponential moving average 21 sebagai tahanan supportnya dia. Jadi kita perlu lihat juga nih dalam closingnya nanti di jam 7 pagi dia bisa nggak ya istilahnya rebound kembali dan closing dalam keadaan bullish engulfing ya. Yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana fake out ini bisa menjadi dampak dari potensi reversalnya. Jadi per tadi kita ngelihat progres ini ya, saya bisa bilang ya ada beberapa kali saya update di grup advance juga, saya menjelaskan tentang possibility ya of Bitcoin mengalami fake out itu. Sebentar teman-teman, coba saya prepare sedikit just to make sure. Oke, ini udah lama banget ya. Saya tarik ke belakang tadi, jump to present. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi previously saya sempat nge-share ya sebuah setup atau trading plan buat teman-teman yang biasanya kan pengennya scalping gitu kan. Tipe-tipe trading agresif gitu ya. Yang saya sebenarnya ngelihat ada probabilitas untuk harga bisa rebound ya. At least per kita share ini, Bitcoin itu tadi ya sempat nge-spike sampai ke level 72.000, mungkin mendekati lah ya 71 ribuan something, but then suddenly dia jadi fake out ya. Dan fake out ini sebenarnya ternyata sudah disebabkan oleh Coinbase itu ya. Sangat disayangkan teman-teman sekalian, dan saya sampaikan di sini. In 15 minutes, Bitcoin will be confirming the possibility of further correction ya. Dan drama aktornya ini kelihatannya dipimpin oleh SEC dan Coinbase ya. Kalau misalkan ini break di bawah inside bar, ya berarti kita bisa retest sampai ke level 68.000. Dan oleh karena itu ya buat apa dipertahankan gitu kan posisinya. Lebih baik cut loss dulu, dan nanti kita bisa cari range area lebih murah untuk re-entry ya. Sekiranya seperti itu. Risk only small ya untuk trade yang sebelumnya kita coba untuk execute, karena itu memang aggressive trade. Meanwhile, ya luckily ada dapat benefit lah ya dari Evo ya. Ada beberapa koin yang sebenarnya sempat nanjak duluan ya, tapi sayangnya jadi nggak kebagian money flow lebih signifikan lagi ya. Kayak Hivi kemarin udah cukup oke gitu kan, but then ketarik ya gara-gara kejadian daripada si Bitcoin koreksi ini gitu. Adapun transaksi yang nggak berjalan sesuai ekspektasi, but kita ngerti gimana cara risk management yang proper sehingga bisa kita clear out dulu just before the price going down even further ya. Jadi ini adalah part of trading teman-teman. Kadang-kala kita benar, kadang-kala kita salah, tapi kalau salah sebisa mungkin kita manage kesalahan kita supaya diminimalisir ya, lebih kurangnya seperti itu. Dan dengan progres saat ini saya masih mencari opportunity untuk coba long ya terhadap Bitcoin, but I think saya butuh lebih banyak konfirmasi ya daripada sekedar candle formation aja, karena apa yang menyebabkan Bitcoin hari ini mengalami koreksi itu disebabkan satu buah berita fundamental yang sangat berpengaruh untuk kedepannya, terutama dari perspektif para institusi ya yang sebelumnya menggunakan Coinbase sebagai fasilitas mereka di dalam melakukan transaksi di Amerika. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya perlu lebih dari sekedar candle formation ya. At least kalaupun kita pengen entry long position ya, kalau buat saya pribadi sih ya mungkin it's much better untuk menunggulah sampai ada breakout dulu deh minimal nih dari si falling channel ini gitu ya. Karena dari falling channel ini kita bisa lihat ada potensi juga dia membentuk falling wedge. Jadi jatuhnya ini adalah pattern untuk continuation ya, untuk Bitcoin kembali rebound lagi nantinya. So that's gonna be the idea for now teman-teman sekalian. Dan sedikit tambahannya, as long Bitcoin nggak breakdown ya di bawah 68.000 even further ya di bawah di area demand-nya ini ya. Karena gini teman-teman, kalian harus pahami juga ya, kadang ada proses kayak gini kan. Nah ya, maksudnya gimana? Biasanya candle tuh ya bisa aja dia close candle-nya kayak gini ya. Ini di time frame 4 jam by the way. Kalau misalkan ini kan 1 jam ya, tapi ini ilustrasinya untuk time frame 4 jam biar teman-teman ada gambaran. Kadang-kadang bisa kayak gini guys.
ya. Jadi dia ngejemput yang namanya liquidity dulu. Ya, kita tahu ada orang-orang yang mungkin set long duluan gitu kan, masuk dari posisi harga saat ini gitu kan. Mungkin dia tempatkan stop loss di bawah level area ini. Nah, ini bisa liquidity sweep dulu sebelum nanti harga benar-benar ternyata closingnya dalam bentuk pink bar. Nah, ini lebih better ya kalau di momen ini terjadi dan teman-teman mungkin belum ada position ya. After this, very likely market itu bisa reverse. Nah, ini yang kita cari teman-teman ya. Mungkin kondisi-kondisi tersebut nggak akan terjadi dalam waktu singkat. Besok juga masih ada data rilis GDP ya teman-teman di hari Kamis. Ya, ini GDP untuk final, which is important juga. Jadi besok masuk sesi New York, balik lagi nih, volatilitas pasar mungkin bakal lebay lagi. Ya, itu harus kalian waspadai. Sementara di hari Jumat, Jerome Powell akan speak di sebuah event yang penting ya. Eventnya apa? Kemarin saya sudah bahas di previous video ya, hot news event minggu ini gitu. Jadi nanti boleh mampir lagi lihat di sana. Oke, so that's gonna be the update from me, teman-teman. Kesimpulannya, untuk posisi Bitcoin ya, saya sementara ngelihatnya ini adalah part of the correction, retest juga terhadap key support level. Jadi memang penting untuk kita lihat ya, agar dia bisa menemukan titik higher low-nya dia. Ya, lebih kurang seperti itu. So, thank you very much guys for watching this video. Semoga informasi bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.